Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, jumpa lagi kita di podcast Media 2 Bandung Madu Bijak. Nadia Media Dua 2 Bandung, Bandung Bincang Bincang Pajak. Pajak. Ya, karena kita ketemu lagi nih. Kita dengan 2R ya, dengan saya Rendang. Dan saya Rahma. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai cara menanggapi surat permintaan konfirmasi kelebihan pajak nih, kawan pajak. Nah, sekarang mau boleh dong cerita kenapa kita memilih tema ini? Oke, jadi akhir-akhir ini kita memang sedang banyak ya kasusnya Kak Rindang ya. Jadi memang wajib pajak itu kan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya itu ada kalanya ya lebih bayar gitu kan ya. Bisa jadi wajib pajak itu lebih bayar atau misalkan mendapat imbalan bunga ya. Nah, maka itu kan harus dikembalikan nih ke rekening wajib pajak, begitu Betul. ya uangnya. Nah, sekarang di Koltek tentu mengikuti ketentuan di PMK Ketentuan 81 tahun tahun 2024 2024. ya, ada di pasal 150 untuk kelebihannya. Nah, kemudian pelaksanaan berikutnya ada di pasal 154, Satu, dua, tiga, empat. Jadi ya seratus lima 150, satu, lima dua, lima 152, tiga, lima ya empat. Gitu. betul. Seperti itu kan. Nah, kalau yang akan kita bahas ini di pasal 154 ya, Rama ya? Ya, betul. Di pasal 154. Misalkan wajib pajak itu contohnya ya, mengajukan pengembalian pendahuluan, Karinda. Oke. Atau misalkan ada wajib pajak juga yang diperiksa, misalkan ya, diperiksa kemudian terbitlah SKPLB. Jadi produk-produk LB itu ada dulu ya Pasal sebelum 17D itu ya. pengembalian. Ya, betul. Jadi ada SKPLB, kemudian ada juga Yang SKP terbaru tuh PKP, seperti itu. SKPAB dari pengembalian Pengembalian. pajak yang seharusnya tidak Iya, tuntas. betul. Itu Itu lagi juga hits lagi juga. banyak juga ya. Nanti kapan-kapan kita bahas juga nih ya, mungkin di Iya, podcast itu yang lain. pasal 17 ayat 2 ya. Ya, betul. Itu produknya juga sama nih, SKPLB ya. Selain dari pemeriksaan juga berasal dari penelitian dari pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Yes, Gitu. dan di atas produk hukum LP tersebut di pasal 154-nya kan disebutkan bahwa ketika nanti nih produk LB ini mau dikembalikan ke wajib pajak itu kan dikombin dulu tuh ke utang pajak. Nah, Ya, setelah betul. dikombin utang pajak itu bisa memilih nih kawan pajak apakah akan di apa digunakan untuk melunasi utang pajak wajib pajak Betul. lain. Siapa tahu kan grup gitu punya oh yang mau bayarin ini Bisa ya gitu kan. bayarin utang Bisa, orang lain. bisa. Enak dong ya. Oke. Bisa juga, misal mau dimasukin ke deposit pajak nih, kan kita sekarang udah kenal ya dengan deposit pajak, kita juga pernah ngebahas di podcast sebelumnya. Jadi bisa tuh sekarang udah harus balik ke rekening. Iya. Nah, batas waktunya itu di pasal 154 juga ya kalau nggak salah itu, jadi 7 hari setelah surat permintaan konfirmasi disampaikan atau 1 hari sebelum jatuh Jatuh tempo ya, temponya. batas waktu penerbitan SKP KPP. Nah, itu ada di pasal 154 dan kita akan membahas itu ya karena Iya, apa ya? betul. Karena banyak sekali wajib pajak yang nanya ini gimana sih caranya surat konfirmasi Iya. ini nanggapinya dan sebenarnya muncul di mana dan lain-lain. Nah, kebetulan kita akan menggunakan materi dari FAQ Cortex ya Kak Rahma ya. Ya. Oke. Mungkin sebelumnya mau kalau mau flashback ya atau Mm-mm. membandingkan wajib pajak itu dulu kalau misalkan sudah terbit SKPLB, SKP PKP gitu ya. Berikutnya kan biasanya kami meminta surat Permintaan ya, nomor permintaan rekening, nomor iya rekening betul gitu. betul betul. Kemudian menanggapi itu wajib pajak memberitahukan tuh nomor Nomor rekeningnya rekeningnya seperti betul. itu. Nah, itu yang prosedur yang Dulu. berubah ya. Itu yang dulu seperti itu. Nah, sekarang Mm-mm. kita akan membahas perubahannya. Perubahannya di mana PMK satu ini menyebutkan bahwa nggak pakai nomor rekening sekarang Hmm. karena nomor rekening kan udah ada di Cortex ya. Ya, Jadi ada. yang dilakukan adalah permintaan konfirmasi kompensasi kelebihan pajak ini mau ke utang pajak PP lain dan atau deposit atau enggak gitu. Iya. Oke ya, kita lanjut ya. Baik, kita akan membahas dulu tentang SPKKP-nya. SPKKP. Lucu ya. Singkatannya ya, karena Saya kira surat. SPKPP, ternyata SPKKP. Jadi udah tambah lagi nih Ada singkatannya. singkatannya. SKP, PKP, SKP. SKP, PKP, SKP, KPP, ini SPKKP. Aduh, Oke, ya pokoknya intinya ini adalah permintaan konfirmasi konfirmasi ya. kompensasi kelebihan pajak ya, Kak. Jadi syarat ini bertujuan untuk meminta konfirmasi seperti yang tadi disebut di awal ya, mengenai pilihan pemanfaatan sisa kelebihan pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajaknya sendiri gitu. Oke.
Jadi Ya. kapan nih? Jadi Kapan di mana surat? kapan surat ini dikirim itu setelah penerbitan produk hukum ya yang menyatakan adanya lebih bayar ya tadi disebutkan juga seperti SKPLB, SKP PKP, SKPIB gitu ya. Jadi kalau ada kelebihan apa imbalan bunga nah itu ada SKPIB produknya. Kemudian PLB tapi sekarang PLB udah nggak ada PLB ya ya. sebenarnya. Kemudian SKP surat ini ya dikirim ke wajib pajak itu melalui kontak Kak. Oke. Melalui kontak, kemudian wajib pajak bisa mengaksesnya itu di dokumen saya. Nanti ada notif juga sih, ada notif. Kemudian untuk downloadnya Surat nanti di konfirmasinya gitu ya dokumen saya di betul. portal saya, dokumen Mm-mm. saya itu Ya, untuk surat konfirmasinya. ya Sedangkan nanti untuk menanggapinya prosesnya gitu itu ada di harus kasus kasus saya. betul Berarti dikasih wajib saya. pajak ingatnya ya, masuk konteks Masuk kontak ke portal saya, ke portal di saya, dokumen saya di ada dokumen suratnya, saya. kemudian setelah terima suratnya, maksudnya diunduh dan sebagainya dicek, dilihat, baru ke kasus Kasus saya. saya. Gitu. Nah, opsi yang dipilih ya, tadi udah disampaikan, bisa Hmm. ke deposit atau ke utang pajak lain, atau bisa juga nih nggak memilih keduanya, udah Hmm. saya mau Saya balikin mau semua balik ke ke rekening rekening. berarti ya Iya, itu tidak betul. memilih itu berarti dikembalikan untuk ke rekening gitu ya. Yes, gitu. Tadi batas waktunya kita udah sampaikan juga, yaitu 7 hari setelah surat diterima atau 1 hari sebelum jatuh tempo SKP KPP, mana yang lebih Iya. dulu. Dan kalau misalnya tidak merespon dalam waktu tersebut, Hmm. itu akan otomatis dikembalikan ke rekening WP. Jadi nggak ada kesempatan nih untuk masukin ke deposit pajak. Oke, jadi sebenarnya wajib aja kalau misalkan nggak sempat ngecek nih ya Ya nggak apa-apa konteksnya nggak juga, apa-apa ya, iya. jadi akan otomatis ke rekening nih ya, Tuh, jadi nggak usah khawatir. nggak salah. Nggak mungkin stay di JP. Iya. Oke, nah, jadi seluruh yang akan kita lakukan ini dilakukannya di konteks wajib pajak ya, konteks djp.pajak.go.id. Oke, untuk petunjuk-petunjuknya kita Mm-mm. udah up semua. Kemudian kita akan langsung. Nah, ternyata Kak Rahma, sebelum Iya. masuk ke kasus saya ada yang harus dipastikan dulu nih. Oke. Jadi pastikan nomor rekening utama sudah sesuai sebelum melakukan konfirmasi. Nah, oke, Nah, gimana berarti nih nomor rekening utama itu maksudnya gimana Kak Rahma? iya, jadi kan wajib pajak itu sekarang memang di profilnya itu ada data bank ya. Nah, Detail bank gitu data ya. bank detail bank tuh. Itu sebenarnya karena migrasi dari data lama juga akan muncul Akan muncul. otomatis sebenarnya. Oke. Jadi wajib pajak sebenarnya bisa mengecek kembali ya, apakah itu sudah benar atau misalnya ini udah ganti udah dipakai. Nah, itu bisa Mm-mm. diperbaharui ini Bisa sama wajib dilakukan. pajak, bisa dihapus, bisa ditambahkan gitu. Nah, kalau rekeningnya ada beberapa, tentu ada satu yang dijadikan Yang rekening utama. utama seperti itu Pasti Kak harus Rina. ya. Dan kalau misalnya belum ada berarti harus dilakukan Iya. pemilihan bank utama. Kalau enggak kan bingung ya kita mau Hmm. Kembalikannya dikembalikan kemana? kemana gitu Harus betul ya. Jadi emang ini adalah satu langkah yang harus dilakukan pertama kali sebelum kita melakukan konfirmasi atau jawaban atas permintaan konfirmasi kompensasi itu tadi ya. tuh. Oke, itu di mana kan? Nah, itu untuk perubahan apa rekening utama Perubahan. ya, ada di portal saya ya. Kalau untuk mengecek daftar bank yang ada, kita bisa cek di informasi umum, Oke. kemudian di detail bank, di situ Mm-mm. sudah muncul, tapi di situ memang tidak bisa melakukan perubahan, hanya Yes, melihat saja. hanya lihat saja ya. Betul. Tapi kalau untuk perubahannya, kita akan masuk ke menu perubahan data, Karindang. Mungkin ada Oke, di siap. slide berikutnya ya. Ya, kita coba cek. Bila nomor rekening kan tadi ini untuk mengecek ya, Ya, untuk oh mengecek. iya ada checklistan ya kalau misalnya Iya rekening utama betul, ya. apakah rekening bank utama atau tidak. Jadi selain di informasi umum ada di profil saya di data bank. Emangnya di situ ya, betul ya. Betul. Tapi Kemudian, kadang-kadang nggak checklist nih, nggak apa-apa sih. Yang penting ketika ngelihat di perubahan data yang di bagian nanti berikutnya mm-mm, itu sebagai rekening utama nggak yes, masalah, nggak ter checklist pun gitu ya. betul betul. Nah, jadi ketika kita tahu belum ada yang di checklist, kita akan lakukan perubahan data, gitu kan Ya, ya Kak betul. Rahma. Melalui Cortex dengan cara di portal saya perubahan data di identitas wajib pajak. Nah, Ya. yang harus dicatat bahwa akan ada yang perlu diunggah nih karena jadi itu kita harus mengunggah halaman depan buku tabungan Hmm, atau giro atau apapun itu yang menunjukkan bahwa ini loh nomor rekeningnya yang sebenarnya dan nama pemilik rekening nih Karama. iya. Nah, masalah pemilik rekening ini juga kadang beda-beda nih. Contoh yang ada di slide itu kan mencari cinta sejati. PT-nya di Di belakang. belakang. Oh, Biasanya oke. kan PT di depan gitu Iya, kan. PT iya. mencari cinta sejati. Ini malah mencari cinta sejati PT nomor PT di rekening. belakang. Nah, ini eh,
ini adalah contoh bahwa memang kemungkinan nama pemilik rekening bank itu beda dengan nama perusahaan. Itu Ah, yang penting juga ya. iya, iya. Dan bisa jadi sebelumnya itu sudah pernah nih, sebelum-sebelumnya bagi WP yang biasa ada pengembalian mungkin Mm-mm. udah paham ya. Jadi nama rekening itu harus benar-benar yang kayak waktu itu pernah didaftarin juga di Legacy. Karena apa? Oh. Karena di data di KPPN-nya itu udah ada karena takutnya Oke. kan ya udah karena ini Cortez pengen baru gitu misal nggak Iya. bisa juga bukan nggak bisa ya cuman takutnya nanti akan ada eh, perbedaan data Oh gitu. perbedaan data jadi Jadi kalau bisa sebaiknya kalau misalnya sudah pernah dulu, mm-mm. berarti ikut yang lama ya. Yes, kalau misalnya udah pernah gitu, disamain aja cara penulisan atau ya cara penulisan nama Biasanya ada pemilik yang rekening. pakai PT, ada yang enggak, Ada ya yang kan? pakai Ada yang titik, PT-nya di depan, iya PT-nya di betul, belakang. iya gitu itu Itu penting harus banget. diperhatikan ya. Ya, boleh kalau misalnya ada apa-apa juga hubungi ke helpdesk ya, karena sekalian nih, ini setelah kita lakukan penambahan unggah file dan kita klik simpan, Mm-mm. ini itu adalah case yang terbentuk yang perlu disetujui oleh KPP KPP ya, iya gitu. betul. Jadi selain kita kontak untuk memastikan nama rekening, ya udah sekalian kita juga bisa ngasih tahu, kayak ini sudah nih gitu kan, sudah kita Mm-mm. lakukan perubahan rekening, tolong di follow up gitu misal. Iya. Kemudian setelah itu beres, rekening udah selesai, barulah kita masuk ke konfirmasi. Gimana nih Oke. cara menanggapinya? Oke, berarti yang tadi udah selesai ya. Ada Jadi mungkin selesai. sedikit memberitahu Sekilas juga ke wajib pajak bahwa kalau bahwa misalkan proses-proses sekarang di Kotak itu kan mm, ada berbagai jenis ya. betul. Jadi ada permohonan itu ada yang otomatis, ada Ada juga yang yang perlu menunggu di follow follow up. up gitu ya. Nah, seperti tadi itu yang perubahan data itu kan ada nomor kasusnya nih. Wajib Betul. pajak tuh silakan copy nomor kasusnya dan diinformasikan juga ke Ke kita supaya helpdesk ya bisa. kita mudah juga mencari kasusnya Betul betul seperti itu betul. ya. Jadi Dan tentu kalau yang proses begitu kita bisa ini ya, follow lihat gitu ya, wajib pajak bisa bisa lihat bisa di layanan yang dalam proses dalam gitu. proses betul betul gitu ya kawan pajak. Di kasus saya kasus yang sedang diproses gitu ya kurang Iya, lebih kalau di betul. layanan administrasi Nih yang di sedang menu diproses kiri kalau nggak atau salah. di kasus aktif bisa Oh situ iya ya. Kalau betul. di depan di dashboard itu di kasus aktif. Oke, itu tadi ya. Jadi pertama kali dilakukan ada perubahan nomor rekening utama. Next kita masuk ke konfirmasinya. Hmm. Pertama kita unduh dulu ya. Di Iya. portal saya, di dokumen saya, kita akan unduh nih. Kita akan filter judul dokumennya surat permintaan konfirmasi kelebihan. Nah, kita gulir ke kanan ada menu unduhnya, klik aja. Kita Oke. nanti akan tahu bahwa ada nih nomor Ada sekian, sekian. tanggal sekian gitu ya Ya, karena ya. betul. And then kita masuk ke Nah, tadi pas download itu mm-mm, Karinang yang atas kan yang pas atas. download itu mungkin wajib pajak tuh ada yang datanya tuh banyak banget nih. Bisa Mm-mm, wajib mm-mm. pajak tuh filter aja ya Betul, tadi betul. permintaan Iya. konfirmasi. Takutnya udah ketumpuk-tumpuk kan Iya, pasti dengan misalkan lawat transaksi nerbitin Bupot ada atau buku nerbitin potong, ada BPE, waktu ada ada pembatalan betul. pasti kan numpuk di situ semua Mm-mm. ya. Jadi Jadi bisa di harus filter ya. difilter, betul. Antara difilter atau kalau saya pernah sertifnya itu Mm-mm. tanggal dokumen nih, tanggal dokumen itu Oh, di bisa dinaik turun kan mana ya. yang terupdate. Nah, Nah, biasanya dia akan ada di paling atas kalau baru banget baru. terima. Intinya diunduh. Kenapa perlu diunduh? Kita perlu tahu nomor surat dan tanggal yang akan kita gunakan untuk menjawab gitu Oh ya, ceritanya. kita perlu nomornya ya, Yes, nomor surat dan gitu. tanggal. Oke. Oke, lanjut kita ke kasus saya. Nah, kita refresh di kasus saya. Kalau tadi kan dokumen saya. Nah, Hmm, sekarang kita mau nanggapinya di kasus kasus saya. saya. Nah, cari jenis kasus yang relevant of legal action decision gitu. Hmm, Ini nanti kita akan lihat ada nomor kasus itu dari KPP gitu kan. ya, Kita buka nih, setelah kita pilih kasusnya, kita buka, oke kita klik alur. alur kasus. Ini juga hal yang harus dibiasakan mungkin ya terkait Ya, alur kalau kita kasus ini. ada kasus gitu Iya, ya, betul. Jadi permohonan-permohonan di kontak itu kita harus sebutnya case gitu. case-nya itu jadi alurnya itu harus dicek ya. Wajib pajak kalau harus mengklik alur kasusnya itu maksudnya kita memproses Memproses. kasus tersebut gitu ya. Betul. Ketika belum terbuka masih loading kita tunggu. Mm-mm. Dan pasti dia akan ada info sih, maksudnya bahwa ini tuh kalau misalnya udah selesai itu seperti apa, kalau Nah, belum selesai seperti apa. Tapi kalau misalnya masih kotak putih dan sebagainya, tunggu aja berarti itu dia masih masih dalam loading ya proses berarti. loading. Nah, biasanya seperti ini isiannya. Kita akan tahu langsung kita ke data surat kompensasi. Iya. Itu tuh kita akan mencantumkan nomor surat permohonan Kak Rahma. Nomor surat Oke. permohonan ini
sesuai administrasi perusahaan Wajib pajaknya ya. masing-masing, betul, wajib pajak masing-masing dia nomornya berapa, tanggal surat kompensasinya itu tanggal berapa, Mm. disebutkan aja. Nah, nanti, nah ini nih yang sering kelewat, Iya. Kak Rahma. Data penanda Data tangan. penanda Iya. tangan. Jadi setelah yang atas kita masukin nomor surat permohonan sesuai administrasi perusahaan, yang berikutnya itu kita harus memilih data penanda tangan nih. Iya. Kita udah benar nih, user login, PIC dan Impersonate ke impersonate badannya badan. gitu ya. Tapi kita ini kan secara defaultnya pakai pajak nih, wajib pajak karena kan siapa tahu kan ada orang pribadi dan Iya, sebagainya. betul. Nah, karena ini badan atau misalnya pemungut Hmm. PMSN, kemudian instansi pemerintah ini tuh di bagian status penandatanganan pasti harus memilih, Wakilnya dulu ya, iya, yang nanda yang tangan tanda gitu tangan ya. siapa, apakah Iya, wakil wajib pajak ataukah kuasa mungkin, kuasa. dimungkinkan ya karena Iya. untuk penandatanganan ini. Ini yang poin utama yang harus Mm-mm. selain yang tadi yang pertama adalah pembayaran rekening utama, yang kedua adalah penandatangan. Iya. Oke. Soalnya kalau misalnya ngambil itu, Nanti ada tahunnya notif. ada notif Iya, ya, nggak akan betul. berhasil ya. Sip. Karena badan itu ya dia tidak bisa melakukan sesuatu gitu ya. Betul. Dan Meskipun kita nggak mungkin tadi, tanda tangan ya iya, perusahaan gitu iya ya. karena Jadi ini harus ya orang gitu. orang yang tanda tangan. Meskipun kita udah impersonate juga sih tadi sebenarnya ya, tapi dia memang harus mengisi Perlu. ulang gitu ya, Betul. mengisi. Ini seorang dan menyebutkan NPWP-nya. Ya, Dan ketika kita bilang NPWP, ya sejak 2025 itu namanya orang pribadi itu pasti NIK. iya. Jadi Mungkin nggak untuk ada kali yang masih belum terbiasa masih kan belum ya. terbiasa. Jadi Kita hanya OP nyampe, pasti hah? Oh depannya nol iya, tanggal ini pasti NPWP tanggal lama. Nah, 9 kalau gitu. jangan lupa kalau OP itu NPWP itu dalam NIK ya sekarang Iya, gitu. 16 digit. Iya, Dan kalau badan kalau ditanya berapa MPP-nya jangan lupa nambahin nolnya di depan. iya Itu juga suka betul. lupa. Kok ini Gak harus ada masukin gitu, nggak nggak ada. ketemu. Ternyata 15 digit. Iya, Oke, iya. itu intermezzo. Oke, lanjut ya. Kita akan memasukkan nih setelah itu. Nah, tadi kan kita udah unduh ya yang Hmm, dari KPP. Nah, iya. kita masukin nomor surat konfirmasinya sama tanggal surat Nah, itu ya konfirmasinya. makanya perlu dibuka dulu ya supaya Betul. tahu dulu nih Tujuannya ini. apa surat sama tanggalnya ya. Betul. Ketika itu sudah kita input, kita lanjut nih. Hmm. Nah, pilihan pertama adalah apakah Bapak Ibu, kawan pajak mau mengkompensasi lebih bayarnya itu ke utang pajak wajib pajak lain. Enak ya Hmm. Ya. dibayarin. Jadi ini mah bukan utang pajak kita sendiri ya, karena Bukan, utang pajak kita sebenarnya udah ketika otomatis. misalkan memang ada utang, kita misalnya ada lebih bayar, kemudian kita tuh ada utang, Mm, otomatis sebelum terbit ini tuh udah dipotong Udah, duluan ya. Oke, betul. berarti ini setelah bersih dengan utang kita sendiri, Yes. baru boleh Ke WP lain. menanggung WP, Menanggung udah WP lain. utang WP lain gitu ya. Tapi ini emang kejadian sih Kak Rahma. Maksudnya ada WP yang memasukkan nomor-nomor utang pajak dia sendiri di sini. Oh, Jadi makanya kita ada catatan tuh di iya iya. samping catatan bahwa di sini itu bukan Bukan, untuk mengisi nomor STP atau SKP dari WP sendiri, tapi iya, itu tuh buat yang WP lain iya, gitu. iya. Gitu ya. Jadi ini adalah utang pajak WP lain. Boleh di Hmm. skip. Kalau misalnya kita nggak mau ke bayarin WP Nggak, lain ya udah nggak usah dicetak. lewat aja ya. Betul, Oke. kita lewat. Kita lanjut nextnya. Hmm. Nah, berikutnya adalah apakah mau dikompensasi ke deposit pajak? Oh, Gitu. oke, ya. Seperti kita tahu ya, deposit pajak gunanya banyak gitu ya. Bisa Hmm. buat segala macam. Udah enak sih sebenarnya. Jadi kalau butuh apa-apa tinggal pinbook. Nah, itu di 41161800 itu jadi LB kita pun bisa nih kita Bisa, masukin oh, ke deposit ke pajak. deposit ya. Betul, tinggal dicentang aja kalau mau. Hmm. Kalau tidak, ya udah nggak usah dicentang. Kita lanjut lagi ke yang terakhir. Kita ngisi pernyataan di Karahaman dengan Oke. menyadari sepenuhnya bahwa segala sesuatunya gitu kan dibaca tuh pernyataannya. Jadi kalau misalnya salah, ini kesalahan pencentangan itu udah disadari Oh, sebenarnya. Jangan bilang nggak sadar ya contohnya. Maksudnya nggak sadar kemarin udah jauh gitu ya. Karena ini contoh ini adalah step terakhir sebelum kita simpan oke. gitu ya. Jadi setelah itu, Setelah itu oh ya, kita, di sampingnya ada catatan ya. Kalau misalnya mau ingat-ingat atau mau hmm, pelajari lebih lanjut tentang deposit pajak, bisa diklik aja di bagian sini. Udah kita sampaikan juga tentang deposit pajak. Nah, ini step terakhir nih, Kak Rahma. Ada kadang bilang, oh saya udah simpan, tapi kok masih belum selesai gitu. eh, Ini adalah step terakhir. lanjut ya, Klik karena yang lanjut. belum Belum. selesai. Klik lanjut. Ini tuh adalah step terakhir ketika sudah simpan bahwa kita akan melanjutkan surat konfirmasi ini ke pengiriman ke KPP. Gitu Oke. ceritanya. Ya, jadi kan
setelah wajib pajak menjawab, Mm-mm. kasus itu tuh ke KPP lagi gitu ya untuk KPP lagi, diproses oleh betul, petugas ya. betul. Jadi nanti ketika perutuhan kasusnya sudah sampai di sini nih, kasus sedang dalam proses, tidak ada tindakan yang dapat dilakukan saat ini, berarti udah beres, itu Nah, udah oke, terkirim, itu gitu. notif kalau udah ke KPP lagi gitu kasusnya Betul. ya untuk ditindak Dan itu udah lanjuti. selesai di Nah, BP. di WP udah Ini selesai. adalah the end of the road, gitu kan. Ini Oke. kita istilahnya routing gitu ya, perutuhan kasus. Jadi case-nya itu begitu karena sebenarnya Mm-mm. simple ya, cuman Ya, karena baru mungkin jadi lagian namanya kasus gitu kayak ada ya, kasus apa gitu ya. ya. Nah, ini udah beres. Ya, oke. Gitu. Berarti kalau sudah eh, ada notif seperti ini, selesai ya di wajib pajak. Selesai Selesai. dan Tinggal menunggu aja. menunggu atau bisa proaktif nih kita lapor Mm-mm. ke helpdesk. Kak ini kemarin kita sudah Sudah lapor sampai sini gitu gitu ya. ya, sudah sampai udah menanggapi bla bla bla, segala macam. Mm-mm. Dan ada tambahan Kak Rahma. Oke. Sekarang ada status baru. Status? Jadi di perutuhan kasusnya itu judulnya, maksudnya notifnya, kalimatnya kasus ditutup. Oh, Ingat ya Kak iya, Rahma, iya, iya. kasus ditutup. Nah, kasus ditutup itu ketika misal udah expired, ternyata kita Oh, ngebukanya udah lebih dari udah tujuh lewat hari dari. atau lebih dari atau udah emang mau jatuh tempo, Oh, akhirnya berarti udah kembali ke KPP gitu udah kan? kembali ke Kita KPP, udah kita nggak udah bisa nggak milih lagi sempet. ke deposit gitu kan? Jadi Mm-mm. akan otomatis ke utang pajak Otomatis ya. ke utang pajak dan Berarti ke nggak masalah rekening juga kan ke kalau ada rekening. sisa gitu Oke, ya. itu juga jangan khawatir ya. Kenapa ini nggak bisa ya? Wah Berarti itu kasus udah ditutup ini ya. lewat gitu, maksudnya udah di KPP lagi ya. Yes, dan Oke. itu nggak apa-apa. Nanti Hmm. kita akan tetap kembalikan ke rekening wajib pajak. Cuman memang perlu nih ya, kita punya nomor helpdesk-nya KPP, entah itu Telegram atau WA atau mungkin AR, mungkin nomor kontak AR itu juga boleh. Kenapa? Karena mengkonfirmasi hal ini. Misal ternyata, oh saya takutnya rekeningnya itu belum update. Kan kita Oh, belum update, oke. itu satu. Kedua, atau misalnya, wah rekening saya punya banyak di beberapa Iya. bank gitu. Saya pengennya ke bank yang ini. Nah itu makanya itu perlu untuk Hmm. Oke, jadi wajib pajak memang harus memastikan ya rekeningnya itu sudah update gitu ya yes, di betul. yang ada di konteks seperti itu. Ya, kalau misalnya udah update mas sebenarnya udah tenang ya, Udah pasti tenang. akan masuk ke yang terchecklist sebagai data utama gitu. Betul, betul, betul. Dan ini sudah selesai di sini. Gitu ya, simpel ya sebenarnya simpel. Dan nanti kita kita udah share ini di WhatsApp group kita ya, Ya. sama di Telegram juga. Jadi kawan pajak boleh baca-baca. Di FAQ juga boleh join ke FAQ Cortex itu juga kita ada info-info kita taruh di situ. Apalagi ya Karama? Oh, mungkin satu Nah, hal. Ada satu apa hal tuh? nih. Sebelum kita tutup, kan emang ini tentang cara menjawab surat konfirmasi. Hmm. Tapi ini juga terkait dengan ketika kita ada lebih bayar produk LB ke Rahmat. Mm-mm. Itu kan kita kompensasi, awalnya kita kan kompensasi ketunggakan pajak. Ya, Takutnya nih, takut terjadi ada beberapa WP, saya bayar iya, ternyata kompensasi kompens. juga Oh, iya. Nah, itu kita sampaikan di akhir penghujung podcast kita bahwa jangan khawatir ketika hmm. terjadi double compensasi seperti itu karena dalam waktu maksimal seminggu sih ya, kalau nggak salah migrasi data itu pembayaran dan kompensasi itu akan muncul dan ketika ada lebih akan menjadi kredit wajib pajak. Dalam Ya, artian bisa di diajukan PPK gitu ya, PBK atau atau bisa pengembalian ya. dikembalikan lagi ke rekening. Nah, itu jadi kalau misalnya oh saya ini kok dipotong padahal saya Nah, padahal nggak udah bayar. bayar, nah, itu nggak apa-apa. Maksudnya tinggal ditunggu aja nanti di Cortex boleh search-nya itu bisa di formulir peminta bukuan bisa, di buku besar bisa, atau juga pengembalian pajak Hmm. yang formulir restitusi pajak itu pasti bisa menjadi credit search untuk dikembalikan. Kalau Oke. masih bingung juga boleh hubungi Helpdesk KPP tentu saja. Kita Ya. ready. Kita belum menutup itu ya layanan Helpdesk kita. Jadi masih bisa dihubungin kita boleh ke AR-nya, boleh ke Helpdesk KPP, boleh ke telepon juga ke KPP Madiun Bandung. Oke, cukup kali ya Kak Rahma. Ya, Itu udah ya pengingat cukup ya terakhir. Kak Lina ya. Ada Mudah-mudahan mm-mm, apa penutup. tutorial tadi membantu ya wajib pajak yang memang sedang memproses pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Kalau misalkan ada step-step yang dirasa Bingung? bingung ya, boleh ya hubungi kami di Boleh hubungi kontak kami. yang akan Atau ya itu disediakan. tadi dicek aja panduannya itu. Nanti akan kita up di sini nih di SID Pesiapat 59 juga, di WAG sudah, di Tele sudah, yang belum
Udah, yang belum SID pas Persiap 459 itu akan kita update segera di situ ya. Bukan pajak. Jadi semua informasi terkait proteksi dari KPP Madero Bandung ada di S.ID garis miring PSIAP besar semua 459. Seperti yang biasa dari podcast-podcast sebelumnya kita udah sampaikan itu ya. Silakan cek lagi. Nanti kalau misalnya pengen diulang-ulang lagi, yang sebelumnya info-infonya ada semua di podcast Madu Bijak, Media Dua Bandung, Bincang Bijak Pajak. pajak. Kita akhiri podcast kali ini, kawan pajak. Sehat selalu, bahagia selalu, dan positif minded ketika menghadapi segala sesuatu yang terkait konteks atau apapun di kehidupan kita. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pajak kuat, APBN APBN sehat. sehat.